Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusunlah mu'alif hadal kitab saya Nawawi ad-Dimashqi Kusunlah abana umatina zatina zatina wasallam syai'ah Kusunlah mahatina asqiya malam ta'ala biha asbat Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-15 dalam bab kitab makan dan minum. Babu du'ail mad'uwi. Bab tentang doanya orang yang diundang. Wadoi filan tamu li ahli ta'ami, untuk orang yang punya makanan. Idza faragha, ketika udah selesai min aklihi, saking makan. Ini bab ini menjelaskan tentang kalau kita diundang makan, dijak mangan-pangan, ayo mbak neng rumahku makan, maka hendaknya kita selesai makan nggak pulang, tapi jangan lupa mendoakan yang ngundang. Semoga barokah rezekinya mbak, jangan lupa itu. Gak kok mbak swarek ya, langsung mulai kok warke. Kita sudah dikasih makan, jangan lupa untuk mendoakan yang ngasih makan. Jadi selesai makan bareng diundang, kalau kita jadi tamu dikasih makan, atau kita diundang untuk makan bareng, jangan lupa untuk mendoakan. Kalau orang Jawa biasanya nek toh kabul kajate, kita pulang kabul kajate mas, maksudnya itu doa untuk orang yang mengundang kita, jangan lupa itu. Rawaina fi Sahih Muslim. Ini diriwayatkan dari Sahih Muslim an Abdullah bin Busrin. Dari Abdullah bin Busr bidhamil ba'i Busrin fa iskanil sini, as-sahabi, yaitu kelompok sahabat, kala nazala, datang sapa Rasulullah SAW ala abi, yang ngatasi bapakku. Ini cerita tentang bapaknya, orang tuanya dulu. Kata Abdullah, suatu ketika Nabi itu diundang bapaknya. Faqarrabna, mongko apa qarabna? Memberikan ngaturne sapa kita ilahi maring Nabi to aman ing makanan wawat batan lan gelas. Watbah itu gelas tipis untuk biasanya dari kulit tipis, bukan kulit yang tebal. Enak kulit di bagian dalam. Yang kecil itu yang kemudian dipakai sebagai gelas, gelas halus lah, gelas to'aman wawat wabatan laling botol atau botol. Fa'akala mongko makan sapa Nabi minha saking to'aman wa matba'an. Sumautiyah, kemudian diberikan sapa Nabi bitamrin kelan kurma. Kanjeng Nabi diundang bapake Abdullah, yaitu Pak Bisir, untuk datang ke rumahnya, kemudian oleh bapaknya dikasih makanan dari watbah itu tadi, bisa juga watbah itu lengser tipis. Nah, kasih makanan, Nabi makan. Setelah makan, Nabi dikasih lagi bitamrin kelawan kurma. Fakana mongko ngambil sapa Nabi, fakana mongko sapa Nabi ku yakuluh makan sapa Nabi ing tamer. Wayulki lan megang asana anawa ing biji kurma baina isba'aihi ing antarane dua jarine Nabi, wa yajma'u lan ngumpulna sapa Nabi as-sababata ing sababa ing jari telunjuk wal wusta lan jari tengah. Nabi dikasih kurma, kemudian beliau ngambil kurma dengan begini, jari 3 kalau kita begini, ini digandeng kemudian begini ngambil kurma. Yang sering toh kita teman-teman kita sunah Rasul mangane pakai jari telu, iya, karena yang dimakan kurma. Kalau soto ya atau rawon ya gak iso. Nah, Nabi ini kalau di hadis ini Nabi mengambil biji kurma dengan ini 3 jari ini, jari tengah dan dari telunjuknya dijadikan satu kemudian begini. Ya. Qala Su'bah
Wa zonni, tadi mengambil dengan 3 jari itu ternyata zonni itu dugaan saya. Artinya dia tidak melihat sendiri secara persis atau dia lupa. Bahwa fihi insyaallah taala. Ilqa unawa mengambil biji kurma bainal isba'aini antaranya 2 jari. Jadi ternyata dia juga masih ragu-ragu, beneran Nabi begini. Kayaknya beginilah. Itulah. Jadi rawi sahabat yang meriwayatkan itu juga zoni. Jadi dia menduga saja. Tapi oke lah ngambil 3 jari ketika ngambil kurma. Kode kita juga tak kira Anda juga ngambil, malah bukan hanya 3, malah 2. Lain juga kerupuk. Kerupuknya langsung gini. Kan lihat konteksnya. Nabi makan dengan ini, dalam hadis ini dengan 3 jari karena mengambil nawa, kurma. Oke, setelah itu summa utiyah. Kemudian dikasih sapa Nabi bisarobin kelawan minuman fasyari bahu. Kemudian minum sapa Nabi. Summa nawalahu, kemudian mengambil sapa Nabi alladzi an yamanihi saking tangan kanannya, ngambil makan kurma, minum dengan tangan kanannya. Fakola setelah selesai makan, fakola mongko kemudian mengucap sapa Abi, bapakku kemudian matur, Utullah halana, kanjeng Nabi, tolong kami didoakan. Tolong jenengan berdoa pada Allah untuk kami. Jadi Pak Bisir tadi, Bapak Abdullah, itu ngundang Nabi ke rumahnya untuk makan. Setelah makan, beliau berharap Nabi mendoakan keluarganya. Utullah halana. Kemudian Nabi mengatakan, Faqala mongko dawuh sapa Nabi, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini doa yang diberikan Nabi. Kita bisa begitu. Mbak, tolong didoakan. Ye, semoga barokah. Kan begitu sama toh? Barakallahu lahum. Ini kan Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Allahumma ya Allah, barik mugi memberikan berkah sapa Tuhan lahum maring ini keluarganya Pak Bisir. Fima ing dalem barang razaqtahum yang ngasih rezeki sapa Tuhan. Mugi-mugi rezeki ini barokah, Mbak. Kita jangan lupa mendoakan, bukan sekedar tadi. Pun nggih, pun arek kula wangsul, enggak. Oh biasa nih kalimat kita. SMP ya? Bener SMP. Sudah apa? Selesai makan pulang. Kalau di sini enggak. Jangan lupa mendoakan. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lan mugi ngampuni sapa Tuhan lahum maring mereka warhamhum lan melasi sapa Tuhan. Kultu wal watba'u utawi watba tadi, watba itu to'aman wa watbatan bi iskani to'i ba'da ba'u wahidin wa iya iku kirbatun, yaitu botol latifun yang lembut, yang tipis, yakunu fiha alaban. Watbah itu gelas kecil atau botol kecil yang biasanya dipakai untuk nyimpan susu laban. Warawaina fi sunan Nabi Dawud wa ghairi bi isnatin sahih an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jaa teka sapa Nabi ila Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu an fajaa mongko datang sapa ini tadi Sa'ad bin Ubadah bihubzin lawan roti. Suatu ketika Nabi itu namu di rumahnya Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat besar. Sampai di rumah Kanjeng Nabi itu disuguhi khubzin roti, kemudian wazaitin buah apa? Zaitun. Buah zaitun itu apa? Kita nggak punya ya? Nanti kita belilah. Biar ngerti zaitun itu apa. Nabi disuguhi roti, buah zait, fa'akala. Mongko kemudian ma'am sapa Nabi sumakola. Kemudian mendoakan sapa Nabi aftara indakum shaimuna wa akala ta'amakum al abraru wassalat alaikum wal malaikah.
Aftara berbuka, makan indakum bersamamu sapa as-shaimun. Orang-orang yang puasa, berarti di situ tadi mungkin Nabi atau sahabat yang lain puasa. Fa'akala lan makan ta'amakum ing makanan sira kabeh sapa labroru orang-orang baik. Wa salat lan ngasih barokah mendoakan sapa alaikum ing atase sira sapa malaikatu malaikat. Nah, ini doa lain yang disampaikan Nabi. Kalau tadi Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Kalau di sini wassalat alaikumul malaikat. Semoga para malaikat mendoakan kamu sekalian. Waraina fi Sunan Ibnu Majah an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qala aftara berbuka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah Sa'ad ibnu Mu'ad, di rumahnya Sa'ad bin Mu'ad. Kalau tadi di rumahnya Sa'ad bin Abi Ubadah. Kalau yang ini Sa'ad bin Mu'ad, beda lagi. Kemudian Nabi mendoakan aftara indakum shaimun. Alhamdulillah, kalau bahasa kita begitu. Sering tuh lah Ramadan kita buka bersama. Buka bersama. Nah, kalau kita diundang bersama, kita jangan lupa berterima kasih kepada yang undang, kemudian mendoakan. Alhamdulillah kami telah diberikan yang puasa, diberikan berbuka. Semoga rezeki Anda berkah. Jangan lupa mendoakan itu. Kultu fahuma utawi hadis 2 tadi kuqodiyatani jarota melaku li Sa'ad bin Ubadah wa Sa'ad bin Mu'ad. Jadi ada dua Sa'ad, ada Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad yang Nabi sama-sama ke situ. Warwaina fi Sunan Abu Dawud an rajulin saking seseorang an Jabir radhiyallahu an sona'a agawe atau sona'a itu apa? Masak sapa Abu Haisam ibnu Taihan. Abu Haisam bin Taihan itu masak li Nabi untuk Nabi. To'aman ing makanan. Fada'a kemudian ngundang. Biasa kalau zaman biyen kayaknya gitu. Saling masak, saling mengundang. Kayaknya Anda juga begitu. Masak, kemudian yang komplek A masak, ngundang koncone komplek C. Nah, gitulah. Kalau nanti Anda yang di rumah masak apa, ngundang tanggone, lah saiki kan lagi pandemi nggak ngundang, diantar aja. Artinya kita membiasakan berbagi. Fada'a kemudian ngundang sapa Haisam sallallahu alaihi wasallam Nabi kanjeng Nabi wa ashabahu lan ing para sahabatnya. Falama faragha nalikane padha selesai sapa mereka falama farahu qala. Kemudian Nabi dawuh begini, asibu akhakum. Asibu ngasio pahala sapa sira kabeh hakum. Kata Nabi, jangan lupa mendoakan yang saudaramu loh ya. Kalau jawab sapa sahabat, ya Rasul, mama isabatuhu. Apa saupnya tadi? Gantine apa? Cara balas budinya. Kita sudah dikasih makan, jangan lupa loh balas budi. Kalau peribahasa Indonesia ada toh? Kalau Anda dikasih makan, jangan lupa cuci piring. Kan ada bahasa Indonesianya. Kalau Anda dikasih nginep, jangan lupa rapikan tempat tidur. Artinya kita itu jangan lupa memberikan balas budi pada orang yang telah berbuat baik pada kita. Kadang kita lupa itu. Wis turu enak dikasih makan, merong mulih prung. Gak bantu, gak opo. Intinya sebetulnya kan bukan cuci piringnya, tetapi adalah bagaimana kita berterima kasih dan membalas kebaikan orang. Itu yang kalau peribahasa Indonesia kan gitu. Kalau kamu dikasih makan, jangan lupa cuci piring. Kalau kamu dikasih tempat menginap, jangan lupa rapikan tempat tidur. Itu artinya kita membalas budi pada orang yang berbuat baik. Nah, Nabi juga mengatakan ketika Nabi diundang bersama sahabat untuk makan di rumahnya Abu Haisam, Nabi mengatakan asibu ahakum. Jangan lupa balaslah kebaikan saudaramu. Para sahabat bilang, ya Rasul, wa ma isabatuhu. Bagaimana cara kami membalas kebaikannya? Inna rajula, kemudian Nabi mengatakan gini, inna rajula setemannya seseorang idza dukhila nalikane
dimasukkan apa baituhu dimasuki apa baituhu rumahe wa ukila lan dimakan apa ta'amuhu makanannya wa suriba lan dikasih lan diminum apa sarabuhu minumannya fada au lahu mongko ndongakno sapa sira lahu maring man. Kata Nabi, kalau kamu dikasih makan, kamu dikasih minum, kamu dikasih nginap, jangan lupa mendoakan dia. Fadalika utawi itu mendoakan, itulah isabatu ganti kebaikannya. Itulah cara kita berbuat baik, mengganti kebaikan dia. Tapi bukan ndonga tok lho ya. Mbak aku gak iso bales apa-apa ndonga tok nggih. Ya gak apa-apa sih, itu ya penting. Tapi lek suwe-suwe ngono ya ngekeki ndonga. Karena balasannya sama ndonga, aku ya ngekeki ndonga, Mbak. Artinya bukan hanya doa, doa itu penting ya, tapi kita kan tidak sekedar begitu. Jangan lupa, artinya marilah kita jangan lupa untuk belajar membalas budi kebaikan orang. Paling tidak minimal kita mendoakan dia. Itu yang penting. Oke, babu du'ail insan. Kalau tadi ini mirip. Tadi adalah kalau kita diundang. Nah, sekarang kita nggak diundang. Tadi kita dikasih. Babu du'ail insan, yaitu bab tentang doanya seseorang liman untuk orang. Sakohu yang telah ngasih minum, ma'an ing air, aulabanan atau ing susu, wanahuma. Apa yang harus kita, yang kira-kira yang perlu didongakno apa isine dongane? Nah, kalau tadi hendaknya kita mendoakan. Nah, sekarang lebih jauh. Kira-kira doa yang perlu kita panjatkan untuk orang yang ngasih makanan ke kita apa? Rawaina fi sahih Muslim an Miqdad radhiyallahu an fi hadis tawil. In dalam hadis yang panjang al-masyhur yang masyhur banget qala Farofa'ah mongko ngangkat sapa nabi sapa an-nabiyyu ra'sahu ing kepalane nabi ila samai maring langit faqala kemudian ndonga sapa nabi. Setelah nabi dikasih makan dan minum oleh Miqdad, maka kemudian nabi memanjatkan doa. Apa yang dipanjatkan doa yang disampaikan oleh nabi? Allahumma at'im man ing atim mugi ngasih makan sapa tuan man ing wong amani yang telah ngasih makan sapa man ni ingsun. Waski lan mugi ngasih minum man ing wong sakoni yang telah ngasih minum sapa man ni ingsun. Satu, kalau kita dikasih makan, paling enggak doa yang kita sampaikan adalah semoga rezekinya diberikan jembar dan berkah. Jadi kita dikasih makan, alhamdulillah Mbak, terima kasih ya, semoga rezeki sampean melimpah. Itu satu yang kita bisa berikan. Kalau kita belajar dari Nabi begitu. Jadi isi doanya adalah mendoakan agar rezekinya baik. Itu satu. Yang kedua, wa fi kitab Ibnu Sunni an Amr ibnu Hamid radhiyallahu an annahu satu mene Amr iku sako ngasih minum sapa Amr Rasulullah ing Kanjeng Nabi labanan ing susu. Suatu ketika Amr itu ngasih Nabi susu. Apa kemudian doanya Nabi? Allahumma amtihu bisababihi. Yaitu Allahumma ya Allah amtihu mugi memberikan kesenangan sapa tuanhu ing Amr bisababihi dengan mudah. Artinya kalau kita doakan dengan kesehatan. Terima kasih Mbak sudah dikasih makan, semoga sampean senantiasa sehat. Selain rezekinya banyak, semoga sehat. Ini kan lagi pandemi, kesehatan menjadi luar biasa penting. Nabi juga begitu, isi doanya selain rezekinya barokah, juga kesehatan. Karena doanya Nabi coba, karena Nabi mendoakan Amr bin Hamid tadi, famarot mongko lewat alai ngatasi Amr bin Amik apa salah sunah sanatan umur sama Nuna berapa? 80 tahun. Tapi walam yaroh tidak tampak sakrotan ing rambut baidok yang putih.
berarti dia sampai umur 80 itu tidak punya uban. Ini luar biasa loh. Kita kadang jangankan 80, lagi SMA aja wis uban akeh toh. Siswa kalau saya ini kampus kadang nggak ada mahasiswa di pasca atau di S1 wis ketok putih, mungkin dia terlalu serius belajar sehingga sampai uwanen. Coba Nabi mendoakan sehat kepada Amr sampai umur 80 tahun tidak ada uban. Itu luar biasa. Artinya kita diajarkan jadi ini terkait dengan isi doa. Apa doa yang kita bisa berikan? Biasanya umum bisa, tetapi Nabi mengajarkan satu, memberikan doanya rezeki yang barokah, kedua kesehatan. Warwai Nabi an Amr bin al-Ahtab bil Khoi radhiyallahu an qala istasqa amrih minum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Kanjeng Nabi itu butuh minum. Fa ataituhu mongko membawakan sapa ingsun hu ing Nabi bimain ing dalem cangkir bimain kelan air fi jumjumatin ing dalem jumjumah. Jumjumah itu cangkir dari kayu. Zaman biyen. Nah, zaman kita dulu apa ya? Bambu ya. Bambu dipotongi cingkirnya kok bambu toh. Zaman Mbah biyen. Anda enggak menangi. Berarti Anda udah canggih. Dulu kita masih ingat kasih minuman kemudian bambu itu kan ada ros-rosan itu, kemudian dipotong, dialusi, itu udah dicingkiri. Dulu zaman saya kecil masih menangi di orang-orang sepuh biyen. Zaman Nabi ada juga cingkir dari kayu, dilubangi jadi cingkir. Kita ada lagi kita itu kok tanah ya, yang dibakar kok tembikar. Nabi kata Ahtab tadi, Amr bin Ahtab, suatu ketika Nabi itu butuh minum, kemudian saya datang membawa air di gelas, dicangkir dari sarop tadi. Wa fiha lan iku ing dalem jumjumah apa sarotun. Ternyata kayak kita. Neng gelas itu ternyata enek rambutnya. Kita kan sering masak nasi, enek sing rambutnya, enek sing masak sayur enek rambutnya. Bahkan tidak hanya rambut. Enek ceceke barang. Kadang. Nah, suatu ketika kita makan yang rumah makan, enek sayur ternyata iki opo kok enek sikile, ternyata ceceke. Akhirnya kita bilang tolong lain kali kita nggak pakai cecek. Gimana coba? Rupanya ada yang ini. Sahabat ini juga gitu, nggawa cingkir, ternyata di dalam minum itu kemudian ada sarotun, ada rambutnya. Fa akhrajtuha, kemudian mengeluarkan sapa ingsun ha ing rambut, kemudian tak ambil rambutnya. Faqala mongko dawuh sapa nabi, ndongakno sapa nabi, Allahumma jamilhu, mugi jenengan paringi ganteng. Ya dungane kan macam-macam. Nah, kita biasanya kan gitu. Terima kasih Mbak, semoga sukses ujiannya, atau ndang ketemu jodohe, gak ketemu tok loh. Nah, segera nikah, ketemu dan nikah. Nah, artinya sesuai dengan konteks Amr bin Ahtab tadi, ngasih minum Nabi, kemudian bersihkan tempat minumnya karena ada rambutnya. Nabi ndongakne Allahumma jamilhu, ya Allah mugi-mugi diparingi ganteng. Karena dawuh Nabi, doane Nabi kala sapa arawi faraituhu, mongko melihat sapa ingsun ibna salasin ing kaya umur 3 wa tasina tisun pira 73 aswadar roksi walihiyati. Saya kemudian melihat dia sudah umur 70 lebih, tapi rambutnya masih hitam dan jenggotnya masih hitam. Karena barokah dawuh Nabi.
itu doa yang bisa, artinya doa yang bisa kita berikan, satu rizkinya barokah, kedua sehat, ketiga apalagi terserah. Tapi Nabi contoh yang diberikan Nabi itu. Kita doa itu kan terserah sesuai dengan konteks yang bersangkutan. Kultu al jum'ah utai jum'ah bi jimil maini matmu mata ini bainauma mimun sakinun wahya iku qadahun cangkir min hasabin saking kayu wa jam'uha utai bentuk jamae mufrate jumjumah jamae jamajim. Ini ngene-ngene iki sing angel. Ning kampus enggak ono masalah iki. Ini kan kalimat-kalimat istilah-istilah. Biyen Nabi Yusumia diarani Darul Jamahim, Jamajim di daerah Jamajim wa alladzi kanat bihi waqatu Ibnu As'ab. Itu adalah saat ada kejadian waqatu Ibnu As'ab yaitu waqah Ibnu As'ab ma'a Hajjat bersama Hajjat salah seorang gubernur Irak bil Iraqi klan Irak li anau kana di yuk malu di lakon bihi apa adahun cangkir min hasabin dari kayu wakila sumyabi li anau diarani bunia dibuat min jamajimil qatla saking daerah pertempuran di kasrotiman kutila karena banyaknya orang yang terbunuh. Itu istilah asal daerah. Kita lanjutkan babu du'ail insan. Bab tentang ngajak seseorang wa tahridihi lan menganjurkan pada insan liman maring wong yudhaifu lan amrih bertamu dhaifan ing tamu. Maksudnya bab ini menjelaskan tentang kalau kita ada orang kita tidak bisa menerima tamu, nggak bisa menerima tamu. Anak tamu butuh nginep, kita nggak bisa melayani, maka kita boleh menawarkan ke orang lain. Mbak, ini anak tamu di rumah saya lagi banyak family ya, gak naik kamar. Sama Anda nggak kamarnya? Tolong ini bisa dibantu diterima di rumah Anda. Kalau zaman Nabi begitu, kalau ada orang datang, biasanya ditunjuki ke Nabi. Kalau Nabi nggak punya nggak ada tempat, Nabi kemudian menawarkan ke orang lain. Nah, sekarang lebih mudah. Kayak tonggone kayak setawarkan lebih mudah. Mbak tak golek no grab, golek rumah penginapan. Sekarang kan lebih mudah toh rumah penginapan daripada ngerepoti orang. Kadang Ustaz juga gitu. Lungo aduh, kita tahu di situ ada family, kita nggak ingin ngerepoti family, akhirnya golek rumah penginapan. Nanti besok kita silaturahmi. Karena kita tidak ingin ngerepoti dia. Karena kan nggak semua orang, apalagi di kota, biasanya rumahnya kan minimalis. Rumahnya wis sempit, kamarnya nggak banyak, beda mbah kita toh. Rumahnya ombo, rumahnya gede, kamarnya gede, gelar kloso neng ini kan gampang. Sekarang di kota kan nggak banyak. Nah, kita nggak ingin dia menjadi sibuk karena kita. Akhirnya kita nyari penginapan. Nah, zaman bien, karena nggak ada penginapan, maka namu, kalau kita tidak bisa menyiapkan tempat untuk tamu, maka kita boleh meminta orang lain untuk menerima. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu an. Ja'a datang sapa rajulun seseorang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyudhaifahu untuk bertamu pada Nabi. Suatu ketika ada seseorang datang ke Nabi untuk bertamu. Tetapi falam yakun. Tetapi ora ono indawin di sisi Nabi apa barang yudhaifuhu yang digunakan untuk merawat tamu tadi. Suatu ketika kata Abu Hurairah ada seorang datang untuk bertamu Nabi. Nah, Nabi tidak ada tempat untuk menerima tamu ketika itu. Maka kemudian Nabi mengatakan ala rajulun. Jadi para sahabat kemudian ditanya, ada enggak di antara sahabat itu yang yudhaifuhu bisa menerima tamu hadza ing rajul tadi rahimahullah taala. Ada enggak orang yang bisa menerima tamu? Faqoma kemudian berdiri sapa rajulun seseorang minal ansori saking sahabat Ansor fangtolako. Kemudian berangkat sapa Ansor bi kelawan rajul.
Nah, kemudian ada seseorang dari sahabat Ansor yang bisa. Kita boleh begitu. Ini siapa yang bisa menerima. Kalau enggak ya tadi golek nih penginapan lebih mudah. Kalau golek no sekarang golek apa aja kan iso. Penginapan bisa, makanan bengi lapar yo karek pesen, gak usah masak dan banyak. Tapi intinya di sini adalah kalau kita ada tamu, karena menghormati tamu itu penting. Salah satu perilaku yang diajarkan dalam Islam adalah menghormati tamu. Karena rumah, kalau dalam banyak kesempatan kan diajarkan salah satu tanda kalau rumah kita itu barokah, insya Allah adalah karena banyak tamu yang datang. Sehingga kalau ada rumah kok gak pernah ada tamu nih, itu kita perlu berpikir, kenapa kok kita nggak ada yang namu nih? Salah satu rumah yang berkah adalah ketika rumah itu banyak tamu. Kita masih ingat toh, tamu itu ketika datang dia membawa rahmat. Kalau dia pulang maka dosa kita akan dibawa oleh dia. Bukan kemudian tamu ini nambah dosa, bukan. Tapi dosa-dosa yang tuan rumah itu akan berkurang karena kedatangan tamu tadi. Sehingga begitu banyak tamu, maka rumah kita akan makin cerah. Insya Allah begitu. Sehingga kalau Anda nanti punya rumah kok sering ada tamu, maka bersyukurlah. Semoga itu termasuk indikator bahwa rumah kita itu rumah yang dibarokai. Nabi juga begitu. Banyak datang Nabi sampai Nabi ketika nggak memungkinkan untuk menerima tamu, kemudian beliau menawarkan ke sahabat yang lain. Itu boleh. Bagus sanai. Sekarang kita lanjutkan. Bab tentang memuji pujian alaman yang ngatasi wong akroma yang memuliakan sapa man dhaifahu ing tamune man. Ini bab tentang orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala karena dia memuliakan tamunya. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu an qala. Ja'a datang sapa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini majhudun. Ini sedunia ingsun kanjeng Nabi ku majhudun. Orang yang capek banget. Majhud itu bisa bermakna capek dan lapar. Kayak kita itu kan sering toh gitu. Wis dia capek, yo lapar, yo haus. Nah, itulah orang yang rekoso banget itu majhud. Kanjeng Nabi, saya ini rekoso banget Nabi. Begitu disambati, ini salah satu hebat. Nabi itu tidak pernah menolak permintaan. Kalau ada orang minta, beliau mesti akan ngasih, tidak pernah menolak. Kayaknya kita perlu belajar itu. Kalau Ustaz pernah kenal ada seseorang dulu kakak kelas di Aliyah. Itu salah satu yang kita kenal. Dulu kita sering ketika mahasiswa itu kan sering toh, nggawe kegiatan itu nggawe proposal. Dikekno senior-senior, jaluk sumbangan. Salah satu yang kita kenal dari beliau adalah walaupun beliau ketika itu kondisi ekonominya yang pas-pasan, tapi beliau tidak pernah menolak permohonan. Beliau mesti ngasih berapapun yang beliau punya. Artinya kalau karena lagi nggak punyanya nggak banyak, dia mesti ngasih, nggak pernah nggak ngasih. Salah satu perilaku Nabi juga itu. Tapi mungkin barokahnya itu ya, barokahnya beliau tidak pernah menolak permohonan. Sekarang beliau sukses. Dia termasuk orang besar di daerah kita. Mungkin karena itu. Kan banyak cara orang untuk sukses. Salah satu hal yang diajarkan Nabi, perilaku yang kita bisa belajar dari Nabi adalah Nabi itu tidak pernah menolak untuk memberi kalau ada orang minta. Walaupun mungkin tidak banyak, tapi beliau mesti ngasih. Suatu ketika ada orang yang majhud tadi, orang yang udah butuh banget, capek, fa'arsala, kemudian ngutus sapa Nabi ila ba'di nisaihi. Kemudian Nabi nanya ke salah satu istrinya. Apa jawaban istrinya? Faqalat mongkon jawab sapa ba'du nisai waladzi ba'asaka bil haqqi. Waladzi demi zat ba'asaka yang ngutus kaing tuan bil haqqi ma indi ilal maun.
Salah satu istrinya ditanya, ya apa dek punya makanan? Jawabannya luar biasa. Ma indi ilamaun. Ya Allah kan Nabi, saya nggak punya apa-apa, yang punya hanya air. Kita belum pernah ya. Kayaknya belum pernah lah kita hidup itu kemudian hanya punya air tok. Sego, nasi ono nggak ada. Tapi Indomie akeh. Kan? Loh, coba istrinya Nabi. Malam itu beliau nggak punya apa-apa, hanya punya air putih tok. Coba, padahal Nabi itu orang yang sangat dekat pada Allah, yang semua kekayaan kalau Nabi mau, Nabi tinggal bilang, Allah Ta'ala yang jamin. Coba, itu hanya punya air. Kita yang nggak dijamin pangeran, artinya nggak dikasih kuncine kekayaan duniawi, kita masih punya banyak hal. Ma indi ilamaun. Salah satu istri ditanya, wah kan Nabi cuma punya air. Kemudian rumahnya Nabi nggak putus asa. Jadi setiap istri ditakoni, kan jejer-jejer ke rumahnya. Jadi tanya, anak apa dek? Nggak ada, cuma air putih. Terus Nabi pindah lagi. Suma arsala ila ukhra. Kemudian Nabi mengutus lagi ke istri yang lain. Jawabannya fakolat misal dalika. Jawabannya sama. Jadi di antara istri Nabi itu jawabannya hanya punya air putih. Hatakulna, sehingga pada ngucap sopo nisaun Nabi tadi, kulluhuna, semuanya, istri lebih dari 4, ada 9 itu, semuanya jawabannya sama, yaitu hanya punya air tok. Itu luar biasa, sederhana beliau. Fakola, karena semua istrinya nggak ada makanan, padahal ada orang yang lapar, butuh tumpangan, maka kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat yang lain, man yudhaifu hadzal lailah, man sapane wong yudhaifu kang bisa menerima tamu, siapa yang mau di antara sahabat ini yang ada kumpul ini, yang kemudian bisa menerima tamu malam ini saja, semalam. Fakoma, mongko berdiri sapa rajulun, seseorang minal ansori, saking sahabat Ansor. Kemudian salah satu sahabat Ansor bilang, Ana ya Rasul, saya kan Nabi yang bisa nerima tamu tadi, jamin ngasih jamuan makan. Fantolako, mongko kemudian berangkat sopo Ansor tadi bi kelan tamune ila rohlihi maring keluargane. Kemudian tamu tadi dibawa pulang ke rumahnya. Fakola, buka sampai rumah. Fakola kemudian ngucap sopo rojul Ansor tadi li imroti maring istrinya. Hal indaka syai'un? Apakah engkau punya sesuatu? Apa jawabannya istrinya? Ternyata enggak jauh beda dengan keluarga Nabi. Kolak jawab sopo istrinya imro'atihi, la, enggak. Ila kutu sibyani, kecuali makanan untuk anak kita. Ini hanya ada jatah untuk anak kecil kita. Berarti bapak ibu sudah habis, enggak ada nasi. Hanya mungkin ada roti untuk anaknya. Kola mongko kemudian ngucap sapa rajul fa'ala alihim bisyai'in, maka seolah-olah bergayalah koyo pada mereka bisain kelan sesuatu, padahal nyatanya dia tidak punya apa-apa. Coba, sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi ternyata juga nggak punya makanan, hanya tersisa untuk jatah sibyan, untuk anaknya saja. Tapi rupanya hebat laki-laki ini. Kalau gitu nanti kalau tamunya datang, maka bergayalah kita seperti punya makanan. Bagaimana caranya? Fa'idha dakhala, nalikane wis masuk sapa dhaifuna, tamu kita, fatfi'i, mongko matikan as-siraja ing lampu. Wa arihi, lan menampakkan sapa sira ing tamu anas dunia kita itu nak gulu. Maka nanti lek tamune datang, tolong disiapkan makanan di meja tamu itu, kemudian nanti lampunya dimatikan. Jadi kita makan itu dalam kondisi lampu mati. Nah, seolah-olah kita ya makan bareng tamu, padahal kita nggak ada makanan. Jadi koyok kita mainkan piring dan garpu, koyok kita makan, padahal nggak ada makanan di piring kita. Yang makanan itu cuma cukup sepiring untuk tamunya tok. Hebatnya mereka. Nah, kita ya nggak jauh beda lah sama itu. Coba,
saking pengen menghormati tamu karena diminta oleh Kanjeng Nabi tadi. Dia belum makan, istrinya belum makan, hanya ada jatah untuk anaknya. Itu diambil dikasihkan tamu. Agar tamune iku enggak sungkan, maka mereka mangan bareng tapi lampune dipateni. Sehingga koyok-koyok wong telu mangan niku padha mangane, padahal sing mangan tamune tok. Liyane gak ono, piringe kosong. Faidah ahwa mongko malankane berbenda liyakula fakumi mongko ngadeka setelah kita mau makan, kamu berdirilah ila siroji maring lampu hatatut fiihi sehingga matikan sapa sira ing lampu. Faqadu mongko padha duduk sapa mereka wa akalalan makan sapa adaifu tamu. Akhirnya karena kondisi mati, jadi tamunya gak roh kalau yang punya rumah itu sebetulnya nggak makan. Dia makan enak, kenyang. Dia karena lampu mati dipikir yang tuan rumah ya makan karena barengi makan. Ternyata enggak. Tuan rumah itu piringnya kosong. Agar lampunya dimatikan agar nggak kelihatan. Falama asbaha. Mongko nalikane pagi wis subuh hoda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka kemudian begitu subuh Kanjeng Nabi nerima wahyu yang menceritakan tentang keluarga tadi, yang dimana Allah memuji orang tadi. Itu luar biasanya. Qad ajibah, teman-teman takjub sapa Allah Ta'ala min soni ikuma sartane perilaku sira berdua bidoi fikuma kelawan tamumu alailata tadi malam. Allah Ta'ala sampai memuji orang tadi. Fa'angzalallahu ta'ala hadil ayat ing ayat wa yu'assiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat ini turun karena perilaku sahabat tadi yang menghormati tamu. Sehingga menghormati tamu itu sesuatu bagian yang penting di dalam kita. Wa yu'assiruna lan padha ngalahne sapa mereka ala anfusihim ngatasi awak dhewe ne. Mereka ngalahno awake dhewe mendalukan tamunya walau kana senajan ana sapa angfusihim bihim kelan mereka itu khososo, walaupun mereka sendiri kekurangan tetapi dia masih mau menghormati orang lain. Qultu hadza mahmulun ala an-nasibyan sak temene anak kecil yang tadi yang dia punya anak kecil tadi iku lam yakunu ora ana sapa sibyan iku muhtajina yang lagi membutuhkan ila ta'ami maring makanan hajatan daruratan yang wis tingkat doruri mendesak, artinya anaknya itu masih kenyang. Tadi kan dia bilang hanya ada makanan untuk anak kita, tapi anak kitanya rupanya tidak terlalu lapar sehingga kemudian dikasihkan tamunya. Li anak adata karena sak temene kebiasaane anak sobi sak temene anak kecil iku wa in kana lamun ana apa sobi iku sak beatan merasa lapar ya telubu mongko mencari sapa sibian atau ama ing makanan fa idaro analikane melihat man ing wong yakulu wayuh malu lan bisa juga dimaksudkan apa fi'lu rajuli perilakune rajul tadi wal mar'ati lan istrinya ala annahuma sak temene keduanya iku asara memberikan binasibia kelan bagiane mereka berdua dhaifahuma ing tamu keduanya wallahu a'lam. Itu yang terjadi, yang pasti adalah keluarga tadi sesungguhnya masih butuh karena belum makan, tapi mereka masih memuliakan orang lain. Itu yang mereka lakukan. Oke, kita lanjutkan besok insyaallah. Ada salam dari Wah, ya, waalaikumsalam. Salam balik, gimana kabarnya? Semoga bisa istiqomah untuk ngaji. Oke. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.